dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Kadek Novendi untuk NIM 2018-01-2011 dan kelas A. Nah, di sini materinya adalah pengertian temperatur. Udah ada yang tahu temperatur apa? Temperatur adalah suatu ukuran dingin atau panasnya keadaan atau sesuatu lainnya. Suatu ukuran dari temperatur yang banyak digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius, dan suatu ukuran gerakan molekular yang mempunyai besaran absolut. Dan untuk iklim kerja ada 3, yaitu iklim kerja, kondisi kerja yang merupakan perpaduan suhu, kelembapan, kecepatan. Dan untuk yang kedua, hot stress, beban iklim kerja yang diterima tubuh manusia, suhu, tinggi, kelembapan udara, dan kerja fisik. Dan yang terakhir, ketiga, hot strain, efek yang diterima tubuh manusia akibat tekanan panas. Dan faktor suhu tubuh ada 7, yaitu yang pertama kecepatan metabolisme, yang kedua rangsangan syaraf simpatik, yang ketiga hormon pertumbuhan, dan keempat hormon tiroid, dan kelima hormon kelamin, keenam gangguan organ, dan yang terakhir lingkungan. Nah, sumber panas lingkungan kerja ada 3, yaitu iklim kerja setempat, keadaan udara di tempat kerja, ditentukan oleh faktor-faktor keadaan antara lain suhu udara, penerangan, kecepatan, gerakan udara, dan sebagainya. Dan untuk yang kedua, proses produksi dan mesin. Mesin mengeluarkan panas secara nyata sehingga lingkungan kerja menjadi panas. Nah, mesin yang banyak digunakan akan mengeluarkan panas yang lebih banyak. Dan untuk yang terakhir, ketiga, kerja otot. Tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan mengeluarkan energi yang diperlukan dalam proses oksidasi untuk menghasilkan berupa panas. Untuk pengaruh temperatur terhadap tenaga kerja ada 4. Yang pertama, gangguan perilaku dan performa kerja, seperti terjadi kelelahan, sering melakukan istirahat curian, dan lain-lain. Dan untuk yang kedua, dehidrasi, kondisi tubuh yang kekurangan cairan dan terpapar matahari. Dan untuk yang ketiga, hot rash, keringan, buntat, gatal kulit akibat kondisi kulit basah. Dan untuk yang terakhir, hot cramps, kejang-kejang otot tubuh atau tangan dan kaki, dan lain-lain. Dan untuk yang temperatur pada lingkungan kerja dan tubuh manusia iklim kerja, ada yang tahu apa itu iklim kerja? Iklim kerja adalah suatu kombinasi dari suhu kerja, kelembapan udara, kecepatan gerakan udara, dan suhu radiasi pada suatu tempat kerja. Temperatur di lingkungan kerja jika tidak nyaman, tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan, dapat menurunkan kapasitas pekerja yang berakibat menurunnya efisiensi kerja dan produktivitas kerja. Nah, untuk kondisi temperatur tubuh manusia di lingkungan kerja ada 3, yaitu studi tentang salah satu penyebab berkurangnya kemampuan fokus dan kinerja karyawan. Dan untuk yang kedua, walaupun kesalahan-kesalahan operator tersebut tidak terlalu signifikan, namun lingkungan kerja dengan suhu panas akan menghasilkan kesalahan yang setara dengan jenis pekerjaan sejenis. Dan untuk yang terakhir, ketiga, temperatur dalam tempat kerja harus menyesuaikan kondisi dan rata-rata suhu tubuh manusia yang dibutuhkan. Sumber panas tempat kerja, yaitu ada 4. Yang pertama, proses produksi dan mesin. Mesin mengeluarkan panas secara nyata sehingga lingkungan kerja menjadi panas. Dan yang kedua, ruangan tidak cukup luas. Ruangan yang tidak luas dapat mengakibatkan panas karena kurangnya udara. Yang ketiga, penumpukan barang. Banyaknya barang atau bertumpuk pada mengakibatkan panas karena kurangnya oksigen dan ruang yang sempit. Jadi penumpukan barang itu, jika barang yang sudah numpuk, jangan ditaruh tempat di ruangan. Kalau bisa dipindahkan ke gudang agar barang tidak menumpuk dan tidak kekurangan oksigen dalam ruangan. Dan untuk yang keempat, terakhir, kerja otot. Kerja yang terlalu menguras tenaga dan suhu yang panas, yaitu kerja jangan terlalu menguras tenaga dan bekerja harus di suhu yang dingin. Nah, pengendalian temperatur atau iklim kerja. Pengendalian teknik, mengurangi kelembapan atau AC, peralatan penarikan kelembapan, dan upaya lain untuk mengeliminasi uap panas sehingga dapat mengurangi kelembapan di lingkungan kerja. Nah, untuk yang kedua, pengendalian administrasi. Untuk mempersingkat pajanan, dibutuhkan jadwal istirahat yang pendek tetapi sering dan rotasi tenaga kerja yang memadai.
Nah, untuk pengaruh temperatur terhadap tenaga kerja. Yang pertama, gangguan perilaku dan performa kerja, seperti jadinya kelelahan, sering melakukan istirahat, curi, dan lain-lain. Yang kedua, dehidrasi, kondisi tubuh yang kekurangan cairan. Yang ketiga, heart rash, keringat buntat, gatal kulit akibat kondisi kulit terus basah. Dan yang terakhir, heart cramps, kejang-kejang otot tubuh atau tangan dan kaki, dan lain-lain. Nah, untuk pengendalian teknik ada 5. Yang pertama, mengurangi produksi panas metabolik dalam tubuh. Yang kedua, otomatisi dan mekanisasi beban tugas akan minimalisi kebutuhan kerja. Dan yang ketiga, mengurangi penyebaran panas radiasi dan permukaan benda-benda. Untuk yang keempat, mengurangi bertambahnya panas konveksi. Dan untuk yang kelima, yang terakhir, mengurangi kelembaban AC, peralatan, dan upaya lain untuk panas. Nah, untuk yang pendalian administrasi, satu periode aklimatisasi yang cukup sebelum melaksanakan beban kerja yang penuh. Dibutuhkan jadwal istirahat yang pendek dan rotasi tenaga kerja yang memadai. Dan untuk yang ketiga, menyejuk udara AC disediakan untuk memberikan efek pendingin para tenaga kerja. Dan untuk yang keempat terakhir, penyediaan mineral yang cukup. Dan untuk kesimpulan, bahwa dalam lingkungan kerja kita harus melihat banyak faktor untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para pekerja. Salah satu faktor yaitu pengendalian temperatur di lingkungan kerja. Tujuan pengendalian temperatur di lingkungan kerja adalah untuk menjaga metabolisme tubuh manusia serta memberikan kenyamanan kepada para pekerja agar pekerja tersebut berjalan dengan efektif dan efisien serta menghasilkan produktivitas kerja yang baik. Nah, untuk data pustaka yaitu buku dasar pada proses kontrol bimbingan provinsi sejarah teknik BPST, dan yang kedua Hermawan Yedi 2019 instruksi proses, dan yang ketiga pengadilan proses Wikipedia, dan keempat lingkup proses pelaksanaan. Jika ada salah kata dalam pemberitaan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Salam teknik.